Ya, sejak pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan, perkantoran kembali dipenuhi dengan interaksi karyawan. Banyak perkantoran yang sudah kurang menekankan pola kerja dari rumah di tengah pandemi yang masih berlangsung. Padahal mekanisme penularan COVID-19 utamanya lebih efektif terjadi di lokasi ruangan tertutup. Dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Oke, Pak Hermawan, ketika relaksasi dilakukan, kemudian perusahaan sudah siap nih dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan. Meminta karyawan untuk pakai masker, wajib pakai masker, terus ada pengecekan suhu tubuh dan sebagainya. Tapi nyatanya Pak, hal ini bukan jaminan perusahaan bisa aman dari COVID-19, mengingat tadi ada sejumlah klaster yang muncul dari perusahaan. Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Iya, ini ada dua pintu masuknya virus corona ini Mbak Puspa. Pertama dari aktivitas keramaian di area perkantoran atau industri. Yang kedua di dalam ruangan yang memang ada new announcement dari WHO terkait dengan potensial aerosol transmission. Jadi memang di satu sisi berkaitan dengan perilaku, ada pekerja atau ada karyawan yang boleh jadi masih abai dalam menjaga jarak, menggunakan masker dan juga perilaku mencuci tangan. Dan pada keramaian kerumunan boleh jadi ini bertambah resikonya karena kerapatan satu sama lain. Tetapi juga memang yang kedua ini terutama di perkantoran, apakah itu di swasta, kantor-kantor pemerintahan, bahkan juga di lingkungan tempat-tempat pariwisata tertutup seperti mall, area-area keramaian lain yang tertutup seperti resto juga, itu ada potensial virus corona itu mengambang, yang memang juga akan lebih beresiko bila ada keramaian di dalamnya sementara orang juga tidak disiplin menggunakan masker. Nah, maka itu ada kepentingan para manajemen pengelola pasar modern, perkantoran untuk betul-betul memperhatikan kesehatan lingkungan, berarti ada manajemen kesehatan lingkungan di samping dengan manajemen perilaku untuk menjaga kesehatan atau higienitas masing-masing, Mbak Puspa. Oke, Pak Hermawan, tapi COVID-19 ini kan bisa muncul, bisa datang dari orang yang tidak bergejala alias asimptomatik begitu. Nah, dengan segala protokol kesehatan yang sudah dilakukan, bagaimana kemudian perusahaan bisa menjamin, memastikan bahwa karyawannya tidak terpapar COVID-19 di dalam lingkungan perusahaan? Ya, justru itu. Pertama, setiap perusahaan harus memastikan dan harus memiliki prosedur tetap atau protap di internal perusahaannya terkait dengan screening COVID ini bagi karyawannya. Bisa saja pertama melakukan penyelidikan epidemiologi, apakah ada karyawan itu yang sebelumnya terkontaminasi dekat, mungkin tetangganya, mungkin keluarganya, atau kolega dekatnya yang sempat terkena COVID-19 positif. Atau dia pernahkah berpergian ke daerah yang betul-betul sangat riskan atau rawan terjadinya COVID positif ini, sehingga itu menunjukkan adanya tanda orang dalam pemantauan kalau kita pakai istilah lamanya. Jadi ini adalah screening awal, tetapi juga bisa melalui screening tahap kedua, yaitu dengan pemeriksaan yang bisa menggunakan PCR kalau perusahaannya punya dana, tetapi sebenarnya dengan melihat gejala-gejala klinis. Nah, ini memang yang kedua, tapi agak samar kalau orang-orang usia produktif itu biasanya OTG seperti yang Mbak Puspa sampaikan, orang tanpa gejala. Maka kejujuran karyawan itu menjadi penting. Ada semacam instrumen yang disebut dengan health alert card gitu, atau kartu untuk kontrol kesehatan, termasuk menanyakan apakah ada kenaikan atau juga fluktuasi suhu badan, kemudian juga pernahkah ke daerah tertentu, pernahkah terkontaminasi tertentu, ataukah bahkan pernahkah beraktivitas publik yang mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini bentuk dari pertanyaan-pertanyaan di dalam health alert card, tetapi memang semuanya akan berujung pada kejujuran daripada karyawan itu sendiri yang akan mengisinya. Itu seperti yang waktu itu ada yang di bandara selalu diberikan ketika orang dari luar kota ataupun luar negeri begitu ya Pak Hermawan? Betul sekali, nah semacam itu, jadi ada alert card. Nah, hanya saja karena perkantoran itu lebih simpel untuk dikendalikan, semua karyawan terdata, semua karyawan bisa ditelusuri, aktivitasnya dan juga lingkungannya sebenarnya lebih mudah untuk dilakukan penelusuran ini. Ini dari aspek preventionnya. Tetapi juga dalam tahapan yang lanjut seperti yang saya sampaikan lagi, yang tadi bila perusahaan itu betul-betul berkaitan dengan aktivitas keramaian dan mengharuskan
satu sama lain bekerja secara tim, secara langsung bertatap muka, maka tidak ada masalah juga kalau perusahaan itu menaikkan protokolnya pada level pemeriksaan bila perlu dengan pemeriksaan swab tenggorokan dengan RT-PCR begitu. Oke, Pak Hermawan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa 66% dari orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di perkantoran ini OTG tanpa gejala. Artinya orang-orang yang bekerja di perkantoran, khususnya di perkotaan, rawan dengan COVID-19. Apakah mungkin nanti diprediksi ke depannya ini justru dari wilayah perkantoran kasus positif ini akan tinggi angkanya, Pak Hermawan? Secara gradual sekarang, angka-angka insidensi dan juga prevalensi di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta, itu memang belum ada tanda-tanda terkendali. Jadi dalam keadaan normal pun karena sudah terjadi local transmission di mana-mana, pasti kasusnya naik terus dari hari ke hari. Karena juga tidak ada intervensi yang optimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan, dan juga mengharapkan kesadaran masyarakat yang tidak sama itu juga tidak efektif. Nah, bentuk intervensi yang optimal yang kami maksud adalah penegakan PSBB itu sendiri. Nah, PSBB ini kan kita ketahui sejak 5 Juni 2020 yang lalu itu dilonggarkan oleh pemerintah DKI dengan menyebutnya PSBB transisi, demikian juga di Jawa Barat dengan istilah PSBB proporsional. Maka PSBB yang sedari awal memang bentuk intervensi longgar ini kemudian dibahasakan dan dikomunikasikan dengan pelonggaran lagi. Nah, pada akhirnya seolah-olah tanpa PSBB. Maka kita melihat hampir semua sektor kehidupan dibuka, keramaian bahkan aktivitas di ruang publik seperti Car Free Day dan lain-lain pun dibuka. Jadi kehilangan makna pembatasan sosial itu, padahal di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Nomor 6 tahun 2018, pembatasan kesehatan dalam Undang-Undang Kekarantinaan itu termasuk sektor pendidikan, perkantoran, dan juga kegiatan sosial keagamaan. Nah, tinggal yang belum dibuka ini kan sektor pendidikan, terutama sekolah ya, karena memang sensitivitasnya. Tetapi hampir semua sektor yang lain yang tadinya dibatasi secara sosial, ini malah udah dibuka semua. Jadi wajar pada keadaannya ini terjadi peningkatan kasus yang terus-menerus. Tidak juga ada kebijakan pengganti. PSBB masih menjadi satu-satunya opsi kebijakan saat ini, tetapi pun belum dioptimalkan oleh berbagai pemerintah daerah, Mbak Puspa. Oke, dan pengawasannya juga harus diperketat, tidak hanya SOP dari perusahaan, tapi juga ada pengawasan khususnya dari pemerintah daerah begitu ya, karena udah ada pelonggaran, artinya pengawasan ketat penularan COVID-19 ini mudah sekali terjadi berarti di relaksasi PSBB transisi ini. Pak Hermawan Saputra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih.